Satu surat pendek ini penyelamat dari siksa kubur, pasti masuk surga, dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan harta yang melimpah ruah, diberikan rizki yang barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada satu surat pendek yang apabila dihafalkan atau dibaca setiap malam hingga hafal dengan sendirinya, maka fadilahnya, keutamaannya adalah mampu menghindarkan sang pembacanya itu dari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga kelak tatkala dia meninggal dunia, maka dia akan selamat dari siksa neraka, dia akan selamat dari siksa kubur. Maka proses berikutnya dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang penuh kenikmatan, karena awal dari segalanya adalah di kuburan. Bila di kuburan itu terhindar dari siksa kubur, selamat dari siksa kubur, maka proses selanjutnya akan enak, akan nikmat. Sebaliknya, kalau di kuburan sudah disiksa, sudah menderita, maka proses selanjutnya juga akan tersiksa dan menderita. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, surat yang kita maksud sebagai surat penyelamat dari siksa kubur adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk, sebagaimana keterangan hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan, sesungguhnya satu surat minal Qur'ani daripada Al-Qur'an, 30 ayatan, yaitu terdiri dari 30 ayat. 30 ayat ini surat pendek ya, karena surat Al-Baqarah saja sudah 286 ayat. Kalau surat Tabarak hanya 30, berarti kalau 30 kali 7 baru 210, ya kan? Kalau itu kali 7 surat. Oleh sebab itulah surat Al-Mulk ini tergolong surat pendek karena cuman 30 ayat. Syafaat, yang memberikan syafaat li rajulan, bagi seseorang, hatta ghufira lahu, sehingga diampuni lahu terhadap baginya dia rajul. Wa hiya suratu tabarakalladzi biyadil mulku, bermula dia yaitu surat Tabarakalladzi biyadil mulku, surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1400, wa Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2891. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu mengapa Al-Quranul Karim itu mampu memberikan syafaat kepada sang penghafalnya atau sang pembacanya? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman-Nya Allah langsung. Beda dengan kita kan makhluk ciptaan Allah, sedangkan Al-Quran bukan makhluk tetapi kalamullah. Al-Quran langsung kalamullah, firman-Nya Allah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, telah berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin, man, bermula siapa saja, qara'a yang membaca oleh dia, man tabarakalladzi biyadil mulku, pada surat tabarakalladzi biyadil mulku, kulla lailatin, pada setiap malam, ya pada setiap malam nih. Kalau dibaca setiap malam insyaallah dengan sendirinya hafal, hanya 30 ayat. Mana'ahullahu biha, mana'a, maka mencegahhu kepada dia, man Allahu li Allah, biha, dengan sebab surat Tabarak atau surat Al-Mulk, min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada oleh kami, kata Abdullah bin Mas'ud, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nusammiha, yaitu memberikan nama oleh kami ha pada surat Tabarak atau surat Al-Muluk, al-mani'ata pada nama surat al-mani'ah. Jadi surat Al-Barak, surat Tabarak atau surat Al-Muluk itu nama lainnya adalah surat al-mani'ah. Lima tamna'u, karena mencegah oleh dia surat Tabarak an sahibiha, dari pemiliknya, yaitu orang yang menghafalkannya atau yang membacanya setiap malam, min syarrin, daripada keburukan, wa tungjihi, dan menyelamatkan oleh surat Tabarakhi kepada diaman, minal adzabi, daripada siksa, wal alami, dan penyakit yang sangat pedih, fil qabri, di dalam kuburan, wa yaumil qiyamati, dan di dalam hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra, akhraja telah mengeluarkan pada hadis An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 10.547. Wa fi Amalil Yaumi wal Lailati, dan di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah nomor hadis 711. Mengapa sih surat Tabarak alladzi biyadil mulku ini disebut sebagai surat penyelamat dari siksa kubur? Begini, kalau menurut keterangan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, siapapun nih yang membaca surat Tabarak atau surat Al-Muluk, maka fadilahnya orang itu akan tercegah dari perbuatan buruk. Jadi barang siapa yang hafal surat Tabarak kemudian dibaca setiap saat, dia akan dengan sendirinya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, terhindar dari segala macam kemaksiatan, terhindar dari perbuatan yang buruk, sehingga tatkala dia mati kelak di kuburan, dia akan terhindar dari siksa kubur. Kalau di kuburan sudah terhindar dari siksa kubur, insya Allah proses setelahnya akan nikmat, akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Sebaliknya kan, kalau di kuburan itu sudah tersiksa, sudah menderita, maka ini alamat nih, tanda-tanda berikutnya prosesnya juga sama, akan tersiksa dan menderita. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita usahakan menghafal satu surat pendek yang terdiri dari 30 ayat, yaitu surat Al-Muluk. Rugi kalau kita sudah hidup berhari-hari, bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi kita sampai tua tidak mampu menghafalkan surat Tabarak atau surat Al-Muluk. Sekali lagi, mari kita hafalkan. Ya minimal kita baca setiap malam, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Demikian, semoga tambah manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.